Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kemarin yaitu tentang bab haid, tentang masalah haid. Ada yang perlu dijelaskan, yaitu tentang yusannu liman wata'a fi akbarid damit tasadduqu bi dinar, yaitu disunahkan bagi orang yang wata' pada derasnya darah, maksudnya pada awalnya haid, disunahkan bersedekah dengan 1 dinar. Waliman wata'a fi adbarihi tasadduqu bin nasfi dinar. Dan bagi orang yang wata', yaitu berhubungan suami istri, pada susutnya darah, maksudnya pada akhirnya, pada akhirnya haid, tetapi dia itu belum mandi, maka sunnah hukumnya bersedekah dengan separuh dinar, sini 10 dinar, yaitu separuh, setengah dinar. Kemudian masuk kita kepada pembahasan wa yahrumu alal junubi, yang diharamkan atas orang junub. Sebenarnya yang diharamkan atas orang junub sama seperti yang diharamkan atas orang haid. Sudah dijelaskan yang diharamkan atas orang haid, yaitu pada video saya kemarin. Kemudian di sini tidak dijelaskan, yaitu tentang orang yang sedang haid, yaitu istri yang sedang haid, haram hukumnya tolak, yaitu menjatuhkan tolak. Ini haramnya bagi suami. Haram maksudnya bukan tidak jatuh. Tolaknya jatuh, tapi menjatuhkan tolak di waktu istri kita haid, maka hukumnya haram. Tapi tolak jatuh. Karena tolak itu dari suami, makanya haramnya bagi suami, bukan dari istri. Kalau ada istri ngomong, perempuan ngomong bahwa dia sudah diceraikan oleh suaminya, tapi suaminya belum menceraikan dia, maka sampai kapanpun tidak pernah bercerai. Dalam kitab Mughni Muhtad dijelaskan, wa man ghaba an zaujatihi aw lam yaghib anha, dan siapa-siapa yang gaib, maksudnya gaib di sini pergi, yaitu suami pergi, an zaujatihi, suami pergi dari istrinya, aw lam yaghib anha, atau tidak pergi dari suaminya, dari istrinya, bal fuqida fil laili aw nahari, tetapi dia itu ketiadaan pada malam dan siang. Nah, ini maksudnya kalau bahasa Minangnya itu baganyi. Dia tidak sama tidur, atau siangnya tidak ada, malam tidak ada. Awing kasarat bihi safinatu, atau pecah dengannya adalah sampan. Dia pergi berlayar, kemudian terjadi kecelakaan,
sampannya atau kapalnya tenggelam ke atau pecah ke, au nahwu dzalik atau sebagai demikian, atau pergi ke negeri orang sebagai demikian. Itu apa maksudnya? Selain sepeda apa? Seperti mobil, naik mobil, terjadi kecelakaan, wang qata'a khabarahu, dan putus kabarnya, bi allam yu'araf haluhu, dengan bahwa tidak dikenal keadaannya, laisa li zaujatihi nikahan, maka tiadalah bagi istrinya nikah, li ghairihi, bagi orang lain, hatta yutayakkana mau tahu, sehingga dikeyakini matinya, au yutayakkana talaquhu, atau dikeyakini bahwa suaminya itu sudah menjatuhkan talak, alal jadid, atas kata jadid. Jadi walaupun beritanya putus, kabarnya putus, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak, maka tidak boleh bagi istri nikah sebelum dikeyakini bahwa suaminya itu meninggal dunia atau menjatuhkan talaknya. Karena talak ini jatuhnya dari suami. Tidak bisa jatuh dengan sendirinya kecuali meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, maka talak itu jatuh dengan sendirinya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib. Setelah selesai pembahasan haid, maka musannif berpindah kepada menjelaskan tentang masalah junub. Summas tatradal musannifu li zikri. Kemudian berpindah musannif bagi menyebutkan ma haqqahu, ma yang telah mahakkan, yang musannif akan ma, atau membenarkan boleh juga, ai yazkura, bahwa menyebutkan musannif fi ma sabaka, pada ma yang telah terdahulu, fi fasli mujibil ghasli, pada fasal yang mewajibkan mandi. Faqala wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya, dan haramlah atas orang junub adalah 5 macam. Ahaduha salatu fardan au naflan. Salah satunya adalah sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi orang yang sudah junub, maka haram baginya sholat fardu atau sholat sunnah kalau dia itu belum mandi. Wasani qiraatul Qur'ani, dan yang kedua adalah baca Al-Qur'an. Ai ghairu mansukhut tilawah. Artinya Al-Qur'an, baca Al-Qur'an yang selain mansukh tilawah. Kalau mansukh tilawah lah boleh. Seperti apa? Kan di Al-Qur'an itu kan ada yang nasih, ada yang mansukh ya. Ya, ada yang mansukh ya. Yaitu ayatnya tetap, hukumnya tidak dipakai. Nah, gitu. Atau hukumnya mansuh, ayatnya tetap. Nah, itu boleh ya. Seperti apa itu?
wasaihu wasaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Nah, itu boleh. Jadi baca Al-Qur'an selain masuk tilawah, hukumnya haram bagi orang yang junub kalau dia itu belum mandi. Ayatan, satu ayat, kana au harfan, baik satu ayat ataupun satu huruf Al-Qur'an. Sirran au jahran, baik itu sir atau jahar. Yaitu sir kedengaran kalau kita sendiri aja, tidak nyaring. Jahar itu nyaring ya, kedengaran kuat. Nah, itu. Kalau dalam hati bagaimana? Iya, dalam hati nggak apa-apa. Karena dalam hati itu bukan termasuk kalam. Jadi kalau bagi kita sedang haid umpamanya atau sedang junub, belum mandi, kita tahfiz Al-Qur'an, memelihara tahfiz, ya boleh dalam hati. Tapi jangan dikambang itu Al-Qur'annya. Kalau dikambang itu berarti sengaja baca Al-Qur'an ya. Nyentuh Al-Qur'an aja enggak boleh bagi orang yang sudah junub atau orang sedang haid. Wa kharaja bil Qur'anit Tauratu, dan keluarlah dengan Al-Qur'an yang keluar Taurat wal Injilu, dan kitab Injil. Jadi kitab Taurat dan kitab Injil itu boleh ya. Kalau mau umpamanya kita baca kitab Taurat dan kitab Injil, ya boleh lah. Nah, enggak mengapa kalau kita sudah junub atau sedang haid. Amma azkarul Qur'ani, adapun zikir-zikir Al-Qur'an, fatahillu, maka halallah. Boleh. La taksudu Qur'ana, tidak menyengaja ya seorang akan Al-Qur'an. Jadi zikir-zikir Al-Qur'an itu boleh, tapi jangan disengaja Al-Qur'an. Gitu. Atau doa yang ada dalam Al-Qur'an tapi jangan sengaja Al-Qur'an. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa. Ada tulang Al-Qur'an, tapi jangan disengaja Al-Qur'an. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasianu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan disengaja Al-Qur'an, sengaja zikir, ya. Sengaja istiraja namanya. Sengaja zikir Al-Qur'an. Jangan disengaja Al-Qur'an. Atau baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu kan doa itu. Nah, sengaja zikir Al-Qur'an. Tapi jangan disengaja Al-Qur'an. Kalau disengaja membaca Al-Qur'an, walaupun zikir-zikir ya zikir Al-Qur'an, tetapi kita menyengajanya Al-Qur'an, maka tidak boleh, ya, haramlah bagi orang haid dan orang junub. Wasalisu masul mushafi, dan yang ketiga adalah menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan mengendongnya. Menyentuh mushaf saja haram, apalagi mengendongnya. Warabi'ut tawafu, dan yang keempat adalah tawaf. Fardan au naflan, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Nah, itu haram bagi orang yang sudah junub. Wal khamisul labsu fil masjidi li junubi muslim. Dan yang kelima adalah diam dalam masjid li junubi muslim, bagi orang yang junub muslim.
Jadi bagi orang yang junub, haram hukumnya diam dalam masjid. Kita sudah junub, tetapi belum mandi, maka haram hukumnya diam di dalam masjid. Apalagi junub dalam masjid. Nah, haram, lebih haram lagi. Jadi menerangkan ini orang yang sudah junub masuk masjid. Nah, itu enggak boleh. Ya. Haram hukumnya illa li darurati, kecuali bagi darurat. Kama nihtalama fil masjid, seperti orang yang mimpi balik dalam masjid. Nah, itu boleh. Mimpi balik dalam masjid, dosa gak kita? Enggak. Tapi kalau jima atau wafa dalam masjid, itu bergaul suami istri dalam masjid, enggak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau mimpi balik dalam mimpi balik, ya boleh kan, bukan kehendak kita. Mimpi balik itu. Tapi jangan diam di masjid. Ya sudah mimpi balik itu keluar. Mandi. Wa ta'zuru alaihi, dan sulit atasnya orang junub itu khurujuhu, keluarnya minhu, daripada masjid, li khaufi, karena takut, ala nafsihi au malihi, atas dirinya atau hartanya. Nah, itu boleh itu. Umpamanya kita sudah junub, nah kemudian kita dikejar, wah, diperampok, kalau kita tidak menyelamatkan diri kita dibunuh. Nah, dia lari ke masjid, itu umpamanya. Nah, itu boleh. Kalau dia keluar, dia dibunuh. Atau hartanya kecurian. Dia membawa harta, umpamanya, ke masjid itu. Kalau dia keluar, hartanya dirampas. Itu boleh. Itu darurah itu namanya ya. Amal aburul masjidi ma rabi, adapun melalui masjid akan ma yang melewati ya seorang akannya masjid. Nah, min ghairi muksin, daripada tidak diam, fala yahrumu, tidak haram, maka tidak haram. Iya, melalui itu. Jadi melewati saja. Kalau lewat, umpamanya lewat di pintu utara, keluar di pintu selatan. Nah, itu lewat saja, enggak apa-apa. Daripada tidak diam. Tapi kalau diam, nah itu hukumnya haram ya. Tapi lewat saja enggak apa-apa. Bahkan wala yakruhu, dan tidak makruh. Nah, yukrahu ya. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkanlah. Ia melewati masjid dengan tidak hal keadaan tidak diam itu. Fil as-sah, itu pada kaul yang sah, pada kata yang sah ya. Wa tardidul junubi, dan baramlah munda mandir orang junub fil masjidi, pada masjid, ba'ala baramlah bimunzilatil labsi, sama dengan tempat diam, dengan munzilah diam. Berarti munda mandir di masjid, kita sudah junub dan kita belum mandi, kemudian kita munda mandir di masjid, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tekan tuh. Itu namanya sama dengan diam, meskipun kita tidak diam. Jadi munamadir di masjid bagi orang junub, baik itu pun orang haid, haram hukumnya.
Wa kharaja bil masjidil madarisu, dan keluarlah dengan masjid, yaitu madrasah-madrasah, yaitu tempat-tempat pelajaran, di tempat menuntut ilmu atau majelis taklim ya, atau termasuk TPA, warabtu, dan kamar ya. Jadi madrasah, nah itu termasuk masjid, meskipun bangunannya itu berhubungan dengan masjid. Itu umpamanya di samping masjid ada madrasah di tempat belajar, atau korok atau kamar di samping masjid, bangunannya bertalian dengan masjid, enggak, itu enggak apa-apa. Itu kan ada itu jika tempat pengurus kan disediakan kamarnya, nah itu enggak termasuk masjid. Atau tempat belajar Al-Quran seperti MCK umpamanya, nah itu tidak termasuk masjid. Nah itu boleh.